Hai guys, ketemu lagi ya dengan Miss Tari. Gimana kabarnya nih? Semoga baik semua ya. Oke, kita mau bahas hal yang baru nih. Mungkin Anda belum pernah dengar atau mungkin udah, cuman belum begitu familiar. Oke, let's check it out. What are the fundamentals of skill 7, 8, 9, and 10? Apa saja sih hal-hal pokok yang ditemui pada skill 7, 8, 9, dan 10? Oke, jadi ada beberapa kesamaan atau dasar atau asas-asas yang sama pada keempat skill tersebut. Apa aja nih? Satu, setiap skill dari keempat skill tersebut memiliki satu konektor. Masih ingat kan di skill 5 dan 6 tentang konektor? Ya, konektor adalah jembatan. Konektor itu seperti jembatan. Jembatan yang menghubungkan kata-kata, frase-frase, dan klausa-klausa. Dua, konektornya ialah sebagai berikut. Who artinya yang digunakan untuk menunjukkan siapa atau orang. What artinya yang digunakan untuk menunjukkan apa atau hal, benda atau yang dianggap benda. When artinya yang digunakan untuk menunjukkan kapan atau waktu. Where artinya yang digunakan untuk menunjukkan di mana atau tempat. How artinya yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana atau cara. Why artinya yang digunakan untuk menunjukkan kenapa atau mengapa. Which artinya yang digunakan untuk menunjukkan yang mana atau pilihan antara beberapa hal. Whose artinya yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, kepunyaan, atau milik siapa. Whom artinya yang digunakan untuk menunjukkan siapa atau orang. Sebelum dan sesudah konektor ini harus diikuti noun berupa orang. That artinya yang konektor paling universal di keempat skill ini. Kenapa begitu? Karena bisa digunakan untuk menggantikan konektor lain yang sudah disebutkan sebelumnya. 3. The connectors can take several positions. Maksudnya, konektor ini bisa menempati beberapa posisi di dalam kalimat. Posisi pertama menempati posisi subjek. Contohnya, what is in the book is mysterious. What is in the book merupakan subjek yang mengalami perluasan. Perluasan, gimana tuh? Maksudnya, subjeknya mengandung satu konektor what, satu subjek what, satu verba is, dan komplement bentuk adverb of place in the book. Oke, sedangkan kalimat tersebut sebenarnya merupakan kalimat nominal, sehingga subjeknya adalah what is in the book, verbanya berupa verba be bentuk is, dan diikuti komplement bentuk adjektif mysterious. Posisi kedua menempati objek. Contohnya, I don't know what is in the book. What is in the book merupakan objek yang mengalami perluasan. Objeknya mengandung satu konektor what, satu subjek what, satu verba is, dan komplement bentuk adverb of place in the book. Sedangkan kalimat I don't know what is in the box sendiri merupakan kalimat verbal dengan subjek kalimat I diikuti verba kalimat berupa state verb atau verb keadaan do not know, dan objeknya adalah what is in the box. Posisi ketiga menempati posisi komplement. Contohnya a doll is what is in the box. What is in the box merupakan komplement yang mengalami perluasan. Komplementnya berbentuk noun clause, mengandung satu konektor what, satu subjek what, satu verba be is, dan komplement bentuk adverb of place in the box. Kemudian kalimat a doll is what is in the box. Sebuah boneka adalah apa yang ada di box tersebut. Merupakan kalimat nominal dengan subjek kalimat a doll, verba kalimat bentuk verba be berupa is, dan komplement what is in the box. Posisi keempat, follow preposition, mengikuti preposisi atau kata depan. Posisi ini memiliki fungsi sebagai adverb atau keterangan. Contohnya, I do not see anything from what is in the box. Saya tidak melihat apapun dari apa yang ada di dalam kotak tersebut. Klausa terikat what is in the box mengikuti preposition atau kata depan from, sehingga membentuk fungsi adverb of place. Kalimat I do not see anything from what is in the box sendiri merupakan kalimat verbal dengan subjek kalimat I, verba kalimat berupa action verb atau verba tindakan do not see, kemudian objek kalimat adalah anything from what is in the box. Let's compare skill 7 non-clause connectors versus skill 8 non-clause connectors subject.
Yuk kita bandingin skill 7 noun clause connector dan skill 8 noun clause connector subject. Contoh kalimat skill 7 adalah seperti berikut. Mela does not know why it happened. Mela tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Mela subjek kalimat, does not know verba kalimat, why it happened objek kalimat yang mengalami perluasan. Objeknya tidak berupa noun atau kata benda, atau pronoun, atau kata ganti, tetapi berupa noun clause, klausa nomina, why it happened. Mela does not know why it happened. Why it happened merupakan objek berupa noun clause. Mela subjek, does not know verba. Why it happened objek berbentuk noun clause. Noun clause ini terdiri dari konektor why, kemudian it adalah subject clause atau kita sebut SC, dan happen verb clause atau VC. Let's move on to skill 8 noun clause connector subject. Contoh kalimatnya, Mela does not know what happened. Mela tidak tahu apa yang terjadi. Mela subject, does not know verba, dan what happened objek berbentuk noun clause. Mela does not know what happened. What happened adalah objek berupa noun clause. Mela subject, does not know verba, what happened objek berupa noun clause. Objek berupa noun clause ini terdiri dari what connector, happen verb clause, VC. Nah, apakah subject clause-nya, SC-nya? Do you see it explicitly? Tertulis jelas tidak? Can you guess? Ya, SC-nya atau subject clause-nya adalah sama dengan konektornya. Jadi SC-nya adalah what. Di sini konektor berfungsi ganda, satu sebagai konektor, dua sebagai subject clause. Let's compare. Skill 7 Mela does not know why it happened. Skill 8 Mela does not know what happened. Keduanya sama-sama mengalami perluasan objek, sehingga objeknya bukan berupa kata, frase, tetapi berupa klausa yaitu noun clause. Skill 7 objeknya adalah why it happened, dan skill 8 adalah what happened. Skill 7 tertulis subject clause-nya secara nyata yaitu it, gitu. Skill 8 ini konektornya what sekaligus bertindak sebagai subject clause-nya. Jadi konektor dan subject clause-nya jadi satu, yaitu what. Now, it's time to compare between skill 9 adjective clause connectors dan skill 10 adjective clause connector subject. Kalimat contoh skill 9 ialah I know the house that you want. Aku tahu rumah yang kamu mau. Subjek kalimat, know verb kalimat, dan the house that you want adalah objek yang berbentuk adjective clause. I know the house that you want. The house that you want adalah objek berbentuk adjective clause. I subject, know verba kalimat, the house that you want adalah objek berbentuk adjective clause. Objek adjective clause ini terdiri dari noun, the house, konektor that, subject clause you, verb clause want. Kalimat contoh skill 10 adalah I know the house that is wanted. Aku tahu rumah yang dicari. Know verb kalimat, dan the house that is wanted adalah objek berbentuk adjective clause. I know the house that is wanted. The house that is wanted adalah objek berbentuk adjective clause. I subject, know verba, the house that is wanted, objek berbentuk adjective clause. Objek berbentuk adjective clause ini terdiri dari noun the house, konektor that, dan verb clause-nya adalah is wanted. Terus apa subject clause-nya dong? Can you see it? Can you guess it? Yikes, you're correct. Subject clause-nya adalah that. Kok that ya? Ya, karena that di sini berfungsi ganda. Selain sebagai konektor, juga sebagai subject clause. Again, let's compare. Skill 9, I know the house that you want. Skill 10, I know the house that is wanted. Keduanya sama-sama mengalami perluasan objek, sehingga objeknya bukan berupa kata atau frase, melainkan klausa, yaitu adjective clause atau klausa adjektif. Skill 7, adjective clause-nya adalah the house that you want. Skill 8 adalah the house that is wanted. Skill 9 tertulis subject clause-nya secara nyata yaitu you. Sedangkan skill 10 ini konektornya what yang sekaligus bertindak sebagai subject clause-nya. Jadi konektornya berfungsi ganda ya. Jadi sebagai konektor dan juga sebagai subject clause. Terus apa bedanya dong keempat skill tersebut?
Oke, let's see the comparison. Oke guys, udah kelihatan belum bedanya nih? Semua contoh kalimat di setiap skill mengalami perluasan objek. Objeknya berupa klausa, mengandung satu konektor, satu subjek, dan satu verba. Lihat di belakang konektor masing-masing skill. Ada skill yang diikuti subject clause, yaitu skill 7 dan 9. Namun ada skill yang tidak tertulis subject clause-nya secara eksplisit karena konektornya berfungsi ganda sebagai konektor sekaligus sebagai subject clause, yaitu di skill 8 dan skill 10. Apalagi perbedaannya? Ya, lihat sebelum konektor dari masing-masing kalimat di setiap skill. Di skill 7 dan 8 tidak ada penyebutan noun sebelum konektor. Dari verba does not know langsung diikuti konektor SC, VC. Nah, itu bentuknya adalah noun clause. Sedangkan di skill 9 dan 10 sebelum konektor terdapat penyebutan noun terlebih dahulu, yaitu noun the house, baru diikuti konektor SC, VC. Nah, bentuk tersebut dinamakan adalah adjective clause. Let's practice then. Apakah menggunakan konsep skill 7, 8, 9, dan 10? What's the answer? Can you tell me why blah 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 not delivered today? Dapatkah kamu memberitahuku kenapa bla 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 belum dikirim hari ini? Dari kalimat tanya tersebut bisa diurai sebagai berikut. You adalah S, subjek kalimat, can tell V, verba kalimat, me objek pertama berbentuk pronoun atau kata ganti, kemudian why bla 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 not delivered adalah objek kedua, bentuknya adalah noun clause, dan today adalah adverb of time atau keterangan waktu. Noun clause why bla 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 not delivered terdiri dari why konektor, not delivered adalah verba clause. Jadi kemungkinan yang hilang adalah sebagian dari verba clause dan mungkin saja subject clause. Jika melihat keterangan waktunya today merupakan bentuk present atau kini, maka jawabannya juga bentuk present juga. So, sebagian verba yang hilang adalah bentuk present. Carilah bentuk sebagian verba yang hilang itu berupa bentuk present. Kemudian, coba cari kemungkinan subjeknya apa. Oke, jawabannya adalah yang the male is. Jadi jawabannya yang D. Let's try another. Do you know what is the correct answer? Yang dibutuhkan dari kalimat tersebut ialah VC karena SC-nya sudah dirangkap oleh konektor which, oleh karena itu jawabannya ialah bentuk verba. Yang berbentuk verba hanya is, jadi jawabannya adalah B, is. So, apa saja yang sudah kita pelajari bersama-sama kali ini? Oke, yang pertama adalah fundamentalnya, yang kedua adalah perbedaannya dari skill 7 noun clause connector, skill 8 noun clause connector subject, skill 9 adjective clause connectors, dan skill 10 adjective clause connector subject. Oke, any question or comment related to the material? Oke, kasih contoh masing-masing skill satu kalimat di kolom komentar di bawah ya. Alright guys, see you around with Mistari with another material tentunya. See ya!